dung tong tong dung tong dung tong tong dung tong tenenenonet aye dung tong tong dung tong dung tong tong dung tong tenenenonet aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian menonton ataupun mendengarkan podcast ini baik di YouTube maupun di Spotify. Selamat datang di episode. Gitu gimana sih? Oh gini. Selamat. Banget tuh gue. Aduh, ulang dulu ya. Ulang gue masih ribut sama ini. Ya udah. Percaya. 2000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam kapanpun kalian mendengarkan atau menonton podcast ini di YouTube ataupun di Spotify, terserah kalian mau di mana. Selamat datang di episode terakhir di season kedua dan di episode ini gue akan menutup di season ini gue akan menutup podcast ini dengan membahas kisah-kisah horor gitu ya, seperti beberapa episode yang lalu. Sudah lama tidak membahas episode horor dan ternyata banyak demand yang masuk gitu, meminta gua buat ngebahas horor-hororan lagi gitu, karena katanya feel horornya nggak dapet tapi lawak gitu. Gue bingung makanya kenapa mereka bisa meminta itu lagi, karena feel horornya nggak dapet tapi lawak. Gue nggak ngerti deh, tapi ya udahlah. Seperti biasa ada Bu Silvi, ada Melsi. Nggak tahu ya ntar kalian ngeliatnya di mana. Kalau diri gue, Bu Silvi ini ada di sebelah kiri atau kanan gue lah, dan Melsi ini di bawah nih. Jadi di episode ini kita akan kembali menceritakan cerita-cerita horor, entah itu cerita horor di zaman yang lalu ataupun baru ini terjadi gitu kan. Sebelum gue cerita, mungkin alangkah lebih baik Bu Silvi dulu cerita begitu. Mungkin ada cerita-cerita horor yang belum tersampaikan begitu, atau mungkin yang baru-baru saja dialami gitu kan, karena gue cukup lama nggak bertemu dengan Bu Silvi sama Melsi gini kan, karena udah mungkin 2 bulan kayaknya nggak ketemu karena kami bertiga tuh sibuk ya. Sama lu doang. Oke, ya Bu Silvi mau cerita apa Bu? Jadi kayaknya lagi banyak banget nih cerita horor di Bu Silvi, kayaknya lagi banyak banget nih. Kalau gue mau cerita, sebenarnya sih mau ceritanya cerita lama kan. Itu cerita tentang tempat tinggal gitu loh. Jadi oh iya yang rumah itu ya. Jadi cerita tentang rumah. Mercy juga katanya mau cerita tentang rumah. Rumah siapa? Rumah siapa? Rumah siapa ini? Nggak tahu rumahnya siapa, kan rumah yang isinya gebetan mungkin ya. Wah. Itu lebih banget itu mah. Kayaknya Mbak Kunti juga kalah itu kayaknya. Jadi kayak kalau gue ceritanya awalnya dari cerita rumah. Jadi rumah tinggal. Jadi rumah tinggal gue tuh dulunya itu kayak hutan karet gitu loh. Jadi kayak hutan karet gitu. Terus dibuka jadi untuk lahan tempat pemukiman. Nah itu dibuka. Nah karena zaman itu kan pokoknya siapa yang bisa ngebuka lahan itu sebanyak-banyaknya, jadi itu yang tanahnya dia gitu kan. Dibangunlah rumah gue di situ. Terus udah dibangun, tetangga gue tuh sering ngomong. Jadi ya emang dari kecil sih gue udah sering lihat gitu, kok ada yang berdiri itu apa gitu. Tapi kan gue nggak banyak ngomong kan. Nah terus tetangga gue ada yang ngomong, kan di rumah lu tuh ada 2 kuburan yang belum diangkat gitu, belum dipindahin. Pasti gue bilang gitu kan. Tapi gue tahu sih tempatnya di mana karena munculnya di situ gitu. Terus gue bilang gini, gue nanya doang sama nyokap gue bilang, Mah, emang ada 2 ini ya, ada 2 makam yang belum diangkat, gue bilang gitu. Makam Belanda sih, jadi bukan pribumi kan, makam Belanda.
Terus kata nyokap gue, kayaknya iya deh gitu, karena bokap gue nggak banyak cerita kan. Nah, kebetulan makam yang pertama itu letaknya di ruang pasien, jadi di ruangan kipasnya agak kesonoan dikit dah. Suaranya masuk. Suaranya masuk. Oke, sip, mantap. Di ruangan pasien gitu, jadi di ruangan di ruang rawat gitu kan. Iya. Satu di ruang rawat, terus yang satu lagi di ruang tamu. Iya. Oh my god, di ruang tamu. Oh my god, Melsi udah 3 kali ganti background. Oh my god. Gue malah jadi nggak fokus ke Udah ini aja. Oke. Udah ini aja. Udah nggak butuh apa-apa lagi. Terus udah gitu, jadi gue kan kalau itu suka main sepeda ya di rumah gue itu kan, jadi gue main sepeda gitu, gue asal gue lagi main sepeda, gue lihat kok ada yang berdiri di ruang di ruang perawat gitu kan. Gue lihat oh ada bapak-bapak siapa, gue bilang gitu. Gue nanya dong sama pembantu gue, itu di ruang depan siapa, ada siapa? Enggak ada siapa kan, nggak ada pasien. Ih ada orang. Enggak ada gitu kan. Kita samperin bareng-bareng, tetap nggak ada. Udah nggak ada orangnya. Dah. Bukan itu, orang. Ya iyalah. Ya iya dong. Ya, mungkin pas lagi disamperin orangnya lagi ke WC, bisa jadi. Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Nah, terus yang di ruang tamu itu cewek. Pas cewek. Kebetulan cewek gitu kan, yang sering gue lihat di inilah, yang sering nyerupain kayak nyokap gue. Terus gue bilang kalau yang di tengah itu gue sering lihat, tapi gue diam aja, nggak suka gue ini, karena dia selalu ngebelakangin kan. Jadi gue tahu dia pakai baju merah, rambutnya segini sebahu, agak keriting gitu, agak ikal gitu, warnanya pirang. Iya. Ibu nggak ini apa? Noni Belanda gitu ya? Noni Belanda. Ibu nggak ada niatan nanya, Mbak nyalon di mana gitu? Rambut ikal, pirang ya kan, sebahu ya kan. Emang di alam sono ada salon ya kan? Kagak ada dong. Ya kali kan, gue juga nggak tahu. Siapa yang tahu? Kali aja dia perawat. Iya juga bener. Emang perawat ada yang rambutnya blonde? Nggak ada. Terawat. Oke. Lo menjelang puasa kuping agak budak. Oke, dilanjut tadi sampai rambut pirang warna baju merah. Baju merah, pirang. Terus kejadiannya tuh pas lagi rumah gue tuh, sebagian rumah gue tuh mau jadi kantor lah gitu ya, mau dijadiin kantor. Jadi rumah gue dipotong, jadi ruang tamu. Ya oke, jelaskan dulu. Saya agak kaget. Rumah gue diambil gitu loh, diambil. Yeah, jadi ruang kamar tidurnya nyokap gue diambil, kemudian ruang tamu gue juga sebagian diambil gitu. Nah pas lagi ngebuka buat bikin pondasi, itu tukangnya langsung kaget kan, Bu, kok ini masih ada peti mayat gitu. Wadaw. Gue langsung gini, Mah, itu nyokap gue tukangnya belum ngebuka petinya kan, jadi petinya tuh ke pacul. Gue bilang gini, Mah, itu yang bajunya merah ya, gue bilang gitu kan. Terus sama tukangnya dibuka pinggir, jadi ujung pojokan itu dibuka gitu untuk ngebuktiin bener nggak gitu. Bener, itu bajunya masih utuh, warnanya merah. Terus gue bilang itu, perempuan ya Pak, bajunya baju perempuan kan? Iya, kata gitu. Terus gue bilang, oh yang biasa aku lihat. Gue bilang gitu kan, nyokap gue gitu, apaan sih kamu kalau ngomong kan gitu. Nyokap gue nggak percaya. Nyokap gue nggak percaya. Kenapa Juli? Kenapa harus diverifikasi sama tukang itunya? Kenapa gitu loh? Kenapa? Why gitu loh. Gue juga nggak tahu. Ya jelas kali. Nah terus jadilah tuh temboknya kan, temboknya jadi.
Terus gue tuh kalau kan dijadiin ruang tamu lagi tuh, ruangan itu tembokannya itu sebelah sininya jadi ruang tamunya gue. Itu kalau gue lewat itu dia suka ngetok-ketok gitu, ngetok-ketok gitu, ngetok-ngetok dindingnya. Nunggu sampai gue balas. Kalau gue balas, gue kadang-kadang gue iseng gitu, gue balas tok gitu. Gue pikir di ruangan sebelah itu ada orang. Gue kan positif thinking dong, kayak Messi gue. Sangat positif. Memang. Gimana ya? Gue kayak Messi dong, positif thinking. Gue pikir ada orang di sebelah. Gue lari kan ke depan, gue lihat. Jadi yang ngetok-ketok siapa? Itu ruangan kosong, nggak ada orang sama sekali. Wow. Udah. Terus gue bilang gini, terus gue balik lagi, diketok-ketok lagi, gue bilang gini, ini siapa sih gitu. Gue nggak keingetan kalau di bawahnya itu yang itu gitu, yang ada peti gitu. Terus gue diem aja kan. Udah malamnya kejadian, jadi orang kantor itu pada begadang di ruangan itu. Terus didatengin dong sama nenek-nenek, mukanya nggak ada muka, tapi mukanya tengkorak. Ditarik-tarik kakinya dan bilang suruh bangun, suruh pindah. My God, bukannya pindah, lagian ngapain di situ? Si nenek kan bilang, gue mau tidur di sini, lu jangan di situ gitu kan? Gitu. Gitu kayaknya deh. Kayaknya gitu deh. Dia bilang pindah kata gitu. Ditarik-tarik itu kakinya. Pada kabur begitu bangun ngelihat bentuknya kan tengkorak gitu kan, langsung pada kabur semua. Gue tanya pakai bajunya apa, gue iseng juga gitu kan. Gue tanya pakai bajunya apa, bajunya merah. Asik. Berarti kan dia ya. Biasa asik. Why? Asik beli, ya ampun beli, lu nggak asik banget beli kalau udah gitu kan apa? Sekali lagi yang ada di pertanyaan gue itu kenapa harus diverifikasi? Kan cukup tahu aja bisa gitu loh, udah cukup tahu, oke. Gue nggak tahu kalau yang ngedatengnya itu pakai baju apa gitu kan. Yes. Gue tanya dong, pakai bajunya apa, warna merah bukan, gue bilang gitu. Iya warna merah, mati lu, gue bilang gitu. Yes. Nah, kan akhirnya terus gue disuruh pindah kan dari daerah itu. Gue pindah, gue ngurus surat pindah karena gue pindah wilayah kan. Itu gue KTP gue harus pindah wilayah. Nah gue datanglah ke kantor. Gue ngomong gue mau bikin surat pindah. Ceritanya gue main tuh ke dalam, ke bekas rumah gue kan udah bentuknya udah nggak ada rumah gue nya kan. Itu udah bangunan baru semua. Gue jalan ke belakang, gue tau lah posisinya persis tempat si peti jenazahnya itu. Pas lagi gue lewat, diketok dong. Ada ketokan lagi dong di dindingnya, tok. Gue gini, hey, gitu, apa kabar? Apa kabar? Ditanyain kabarnya. Gak tuh. Berasa reunian ya? Iya dong. Itu teman main gue. Gue gak ngerti lagi. Gue gak ngerti lagi anjir. Dia ya salahnya dong, dia ngetok dinding, ngapain coba? Kalau dia mau nongol langsung kan, gue juga lebih serem kali ya. Iya. Karena betul. Yang kata orang-orang suka ada pocongnya, suka ada kuntilanaknya. Gue ketawa. Gue sepaket lengkap. Gue udah tahu, orang gue yang duluan tahu, gue bilang gitu. Sepaket lengkap, iya siap, sepaket lengkap. Ya itu kalau yang rumah gue yang pertama tuh itu. Terus kalau yang baru-baru sih, kan sebelum pindah ke rumah yang ini gue pernah ngontrak di satu rumah gitu kan. Gue pulang tuh dari kampus, dari kos. Pulang emang udah malam. Gue ceritanya
dari kamar mandi tuh, gue mam aku mandi dulu. Iya udah sana mandi, gue mandi emang udah agak malam. Pas mandi gue sambil nyanyi gitu keluar dari kamar mandi, lah nyokap gue ngapain gelap-gelapan di ruang tamu gitu. Madepnya ke sana, tetap nggak madep ke gue, madepnya ke dinding gitu, ke TV gitu, ke arah TV. Nyokap gue ngapain udah pakai bajunya nggak sinkron gitu, atasannya hijau atasannya coklat bawahannya hijau gitu kan, nggak biasanya lah nyokap gue tuh pakai baju yang tabrak lari gitu kan warnanya. Terus jilbabnya warna hitam. Gue bilang, ini apa-apaan sih nyokap gue bilang gitu. Mah ngapain di situ gelap-gelapan, gue bilang gitu kan. Nggak nyaut, nggak nengok. Gue masuk dong ke kamar. Di kamar nyokap gue udah tidur. Gue gini, lah yang tadi di ruang tamu siapa? Gue mantap, sangat mantap. Gue kejar dong, gue penasaran. Kejar gak? Siapa? Gue kejar, gue ke ruang tamu, nggak ada orang. Gue sampai keliling rumah, gue cariin. Keliling dong dia, ya Allah. Iya, gue saking penasaran. Nggak mungkin nyokap gue tidur terus tadi siapa gitu kan? Karena di rumah gue cuma berdua, nyokap gue sama gue doang. Pembantu gue waktu itu lagi nggak ada. Itu tuh siapa? Gue bilang gitu. Gue nggak mau bangunin nyokap gue. Terus besok pagi gue bilang, Mah, di rumah tuh suka ada orang lain. Nggak pernah ada. Ya mama cuma sendiri aja kalau kamu lagi di kampus. Gue ketawa aja. Gue gitu. Kenapa? Enggak, semalam ada orang yang duduk di situ di ruang tamu. Kamu jawab macam-macam. Mamanya aja bingung gitu, ya kan? Oke, gue bilang, ya udahlah ya. Itu tuh udah istilahnya udah di Cibitung ya. Kalau yang di rumah yang ini, itu kita bareng-bareng. Jadi ada gue, ada nyokap gue, ada Wati lagi nonton TV di depan rame-rame. Itu kondisinya siang-siang kayak gini. Jam 1 lah, jam 1, jam 12, jam 1 gitu. Kita lagi nonton sinetron sinetron apa berita gitu. Terus tiba-tiba tuh Assalamualaikum gitu. Dan kita bertiga nyautin Waalaikumsalam. Wat lihat di luar ada pasien kali gitu. Wati udah lari ke depan, dilihat nggak ada orang. Jelas banget, Bu. Jelas itu mah di depan rumah gue. Assalamualaikum. Gue bilang ini. Waalaikumsalam. Siapa, Wat? Enggak ada orang. Mbak, tapi bener kan tadi ada yang ngasih salam? Iya, orang kita dengar bertiga. Kalau misalnya gue doang yang dengar, berarti gue halu, gue bilang gitu. Nah, kan kita dengar semua bertiga. TV itu lagi nggak acara yang kayak gitu-gitu gitu kan. Yang maksudnya nggak ada yang lagi salam gitu. Dan nyokap gue, ya lagi mau nengokin kali Van. Waduh. Termat dah. Perlu banget gitu ya ditengokin, perlu banget gitu apa gimana? Maksudnya perlu banget gitu. Habis pikir, wah tengokin gitu. Kan nggak ada yang sakit juga. Kenapa harus ditengokin gitu? Kenapa? Ya, kali ada yang pengen bertamu kan, gue nggak tahu. Nggak tahu Dli, orang namanya nggak tahu. Akut. Kalau kamar gue kan gue pasangin lampu tuh di luar. Itu gara-garanya waktu gue pulang kampus. Jadi pulang kampus gue udah jam 7-an lah ya, habis jam 7. Terus gue buru-buru mandi, sholat. Habis sholat, gue matiin lampu dong, Nah, gue biasanya kalau mau keluar kamar, udah keluar aja gitu kan. Gue kok iseng gitu, gue liatin jendela gue. Itu ada bentuk orangnya, nempel di jendela gue. Kebayangkan kalau misalkan lagi ngaca, terus tiba-tiba kacanya jeng buka. Itu aduh anjing. Enggak, kali ini kaca jendela, Mel. Jadi kan gue tutup, kalau malam kan memang gue tutup hordengnya kan. Dan di luar itu sebenarnya nggak ada lampu. Kok tiba-tiba
Jadi lampu jalanannya tuh di jalan gitu kan, nggak di depan kamar gue. Iya Itu tuh dong. bener-bener iya di jalan kan. Iya Ini dong, kan bener-bener lampu jalan. Iya dong. nah, makanya. Iya dong. Iya dong. Dan itu kayak disorot gitu loh. Kayak bayangannya tuh kayak disorot nembak ke jendela gue, dan itu jelas bentuk orangnya gitu, bentuk kepala, badan, rambutnya panjang. Rambutnya panjang, badannya gitu kan. Gue liatin. Siapa itu? Gue bilang gitu kan. Dia aja enggak nyaut, enggak nengok, enggak apa. Enggak maksudnya enggak geleng-geleng, berdiri aja gitu. Itu siapa? Gue bilang gitu. Terus gue nyalain lagi lampu. Masih nempel gitu, masih nempel di jendela gue. Gue matiin lagi. Asem, gue bilang gitu. Dia nggak mau pergi dong. Gue nyalain lampu, gue matiin lampu, tetap tetap nempel di situ. Gue bilang gitu. Terus gue bilang sama nyokap gue, Mah, minta tolong dipasangin lampu deh di jendela kamar gue bilang gitu. Emang kenapa? Enggak, kayaknya yang di depan gang kayaknya iseng, gue bilang gitu kan. Terus kata nyokap gue, kenapa sih? Udah pasangin aja mah, minta dipasangin. Terus dipasangin lampu. Nggak lama, numbuhlah pohon nangka di situ. Dan pertumbuhannya tuh aneh kalau untuk gue. Karena pohon nangka kan biasanya dia agak lama ya buat tingginya. Dia cepet, terus nggak lama berbuah. Gue bilang gini, pohon nangka ditebang dong. Gue bilang gitu sama nyokap gue. Kenapa? Nggak, pohon nangka ditebang deh mah, itu kayaknya ada isinya. Gue bilang gitu. Apaan sih kamu, orang itu buat istilahnya kalau di gang itu buat ngadem-ngademin gitu. Jadi orang-orang kalau siang-siang panas-panas tuh pada duduk-duduk di bawah situ. Gue bilang enggak, jangan gue bilang gitu. Udah tebang aja. Emang kenapa? Ada isinya, gue bilang gitu kan. Nggak percaya nyokap gue. Kejadian lah besoknya, ada orang situ pulang subuh, nyampe rumah kesurupan. Ditanyain dari mana, dari pohon nangka. Gue bilang, kan gue udah terus gue bilang, kan gue udah bilang minta ditebang aja, gue bilang gitu. Akhirnya begitu hari Minggu, bapak-bapak langsung turun, langsung nebang semua pohon. Kan udah dikasih tahu pada Nah, habis dari situ baru tuh nyokap gue baru oke gitu. Jadi masih baru ngedengerin permintaan gue tuh baru dari situ. Agak lama ya jaraknya ya. Dari yang rumah masih sebelahan sama sampai pohon nangka agak lama ya. Agak lama ya. Dibilang nyokap gue tuh nggak percaya sama kayak gitu-gitu, tuh nggak percaya gitu. Cuma begitu gue cerita banyak yang benernya gitu. Apalagi kalau ada saudara yang mau meninggal kan biasanya gue suka dikasih tahu kan. Maksudnya suka ada yang ngikutin gue gitu. Gue bilang sama nyokap gue, mah kayaknya ada yang mau nggak ada nih, gue bilang gitu. Apaan sih? Coba deh kita hitung 40 hari dari sekarang, gue bilang gitu. Benar, sebelum 40 hari biasanya ada berita. Terus gue bilang, kan gue udah bilang. Gue tinggal ngomong gitu doang. Kan gue udah bilang. Dan itu akhirnya dari situ baru paham, baru percaya gitu. Kalau sekarang nyokap gue udah bilang, udah nggak usah, nggak. Begitulah cerita gue. Oh my God. Nggak habis pikir nih. Apanya yang nggak habis pikir? Enggak, itu yang di rumah lama ditanyain nggak? Maksudnya? Itu yang noni Belanda itu. Kalau noni Belanda itu emang paling sering. Jadi dia interaksinya sama gue terutama ya. Sama gue terutama paling sering nongol. Jadi kalau sore nyokap gue belum datang, yang suka gue pikir nyokap gue tuh dia gitu. Tiba-tiba ada di tengah-tengah ruangan situ. Kalau nggak ada di depan pintu gitu. Tapi tetap ngebelakangin gue dan pakai bajunya tetap merah. Nggak mau ganti baju. Gue pikir bajunya belum dicuci kan. Apa lo beli?
Aduh. Agak susah ya dia kalau ganti baju ya. Agak serem ya. Maksudnya kayak tiba-tiba ada baju melayang gitu kan. Kan gak lucu. Iya kan dia bisa pinjem bajunya siapa gitu loh, Dli. Baju Fadli. Ya kan gak lucu ya. Maksudnya tadinya dia pakai dress merah gitu kan. Terus tiba-tiba dia besoknya ganti kemben warna ungu kan gak lucu dong. Gak ada kesan horornya tuh gak ada gitu loh. Aneh ada noni Belanda pakai kemben kan? Tuh kan. Tahu. Siapa tahu dia denger terus dia pengen ganti. Besok aku ganti pakai kemben, kita nggak ada yang tahu. Biar dia yang didatengin gue ogah. Aja lu minta pakaian lu aja lu. Beli gue minjem baju mati lu. Agak serem. Biar Fadli. Biar Fadli. Beli gue minjem baju. Benar, nggak serem. Benar, gue panggilin Jangan nih. Waduh, dipanggil. Waduh. Gaya dia, Mel. Enggak, jangan. Karena gimana ya? Nggak muat waktunya, nggak muat bajunya sama gua, sama dia muren, kayak kita nggak tahu. Muat lah. Justru baju ya cowok tuh kan size-nya gede-gede kan biasanya kan. Dia gede sebelah mana coba Fadli? Sekarang gue tanya, Fadli gede apanya? Ibu tapi Gede kan apa ya? cowok kan rata-rata kaosnya oversize gitu, jadi aman buat dipakai. Mana ada dia pakai oversize, no, lo lihat aja baju adeknya yang dipakai. Beli lu bener-bener beli, ya ampun. Parah banget ya. Melsik katanya ada cerita tentang rumah juga. Entah rumah yang di mana, gue gak ngerti. Rumah siapa nih yang mau diomongin, rumah siapa? Gak tahu nih. Ada. Bohong dia. Bohong. Enggak, kalau rumah tuh enggak ada, maksudnya enggak ada yang sampai kayak ibu gitu kan. Cuman waktu aku SD, jadi ini tuh waktunya tinggal 8 menit. Terus kalau gue cerita tuh tanggung gitu loh, kesel gitu. Jadi ya nggak apa-apa kan, ntar dilanjut. Gue kelas berapa ya? SD kelas 2 apa kelas 3? Kelas 3 kelas 4 lah, lupa kelas berapa. Kan waktu itu nginep di rumah tetangga gara-gara lagi pada di rumah sakit semua lah gitu. Nah terus berhubung gue masih sekolah jadi nggak bisa ikut kan karena ada satu dan lain hal lah gitu pada ke rumah sakit tuh. Nah terus habis itu nginep lah di rumah tetangga. Kan gue anaknya nggak bisa yang lampu gelap gitu waktu kecil sampai semester terakhir, nggak bisa gue. Ya Allah, baru-baru ini ternyata. Kirain dari kecil sampai gue SMP gitu. Ya Allah, baru-baru ini ternyata. Jadi emang kagak bisa kena lampu gelap kan dari pokoknya terakhir tuh, pokoknya selama ngekos tuh juga nggak bisa, di rumah juga nggak bisa gitu. Nah pas baru-baru bisa tuh gara-gara ada lampu tumbler aja di kamar, jadi dia berani matiin lampu. Dan bahkan sampai sekarang kalau nggak mau kapan pun, siang, sore, pagi, malam tuh selalu mati lampunya, nggak pernah nyala. Jadi yang dinyalain cuma lampu tumbler doang. Kalau sekarang jadi remang-remang ya Bun. Iya. Enggak lah, lampunya warnanya ungu. Oh. Enggak remang-remang lah, emang lampu warna-warni. Enggak, kita mau lampunya, maaf deh. Pokoknya jungkuk banget gitu lah ya. Pokoknya pas itu, jadi kan nginep di rumah tetangga tuh, jadi tetangga tuh emang lampunya gelap kan. Kalau tidur lampu dimatiin. Otomatis gue gak bakalan tidur ayam-ayaman gimana sih. Jadi tidur tapi masih denger apapun yang ada di luar, di sekitar lah. Nah terus habis itu gue tidur deh. Baru tidur kayak jam 1. Kebangun lagi tuh jam 2 gara-gara ada yang manggil di luar. Ada yang manggil tuh dari luar. Dari luar jendela. Tidur di kamar depan, kalau nggak salah di kamar depan deh.
kamar depan apa di ruang tamu gitu, pokoknya di bagian depan lah, di bagian depan rumah tetangga itu. Terus habis itu nggak di teras, di ruang tamu, maksudnya di depan di ruang tamu. Iya. Pada nyampe di depan kita nggak julid kok, kita nggak julid. Iya. Gue mau masuk ke sana tapi gue tahan tadi ya. Terus habis itu ada yang manggil gitu, sambil ketok-ketok pagar, lu bayangin dah. Tapi yang nyadar, yang bangun tuh gue doang, karena nama gue yang dipanggil, Mbak Melsi main yuk gitu. Wah. Malam Bu, jam 2. Mbak Melsi main yuk gitu. Sambil ketok-ketok pagar, kayak tahu kan yang pengunci pagar tuh yang gagang pagarnya. Iya, selotannya. Nah, selotannya itu diketok-ketok gitu. Kayak Mbak Melsi main yuk gitu. Dia mau ngajak main apa? Main polisi maling apa gimana? Terus habis itu gue nggak bangun, gue takut kan. Terus pas gue lihat jam, baru jam 2-an, jam 3-an gitu, pokoknya masih malam loh, masih gelap. Nah terus habis itu gue diam aja, nggak bisa tidur karena lampu gelap. Jadi kayak nggak tahu deh, itu nggak tahu halusinasi gue apa emang ada yang manggil, gue nggak paham. Terus habis itu manggil lagi, itu lama banget manggilnya, bisa setengah jam sendiri gitu loh, gue nggak paham, dia pokoknya lama banget, dia sering banget manggil kayak Mbak Melsi main yuk, Mbak Melsi kok nggak keluar gitu. Wah. Terus habis itu kata-katanya improve ya. Gue diem nih, tapi pas udah cukup lama dia manggil, gue penasaran juga kan, gue nggak keluar, maksudnya gue ngintip. Gue berdiri, gue bangun, gue berdiri, itu nggak ada siapa-siapa, cuman pas gue mau ngintip itu emang kayak sekelibatan loncat gitu. Gue nggak paham deh kenapa tuh bisa loncat tuh, gue nggak paham. Nah tapi kayak gue tuh karena masih setengah sadar gitu kan, maksudnya kayak udah takut, terus jadi kayak ngeliatnya cuman sekilasan gitu dan nggak tahu itu bener apa enggak, tapi dia loncat gitu. Terus udah habis gue ngintip nggak ada suaranya kan, pas mau azan subuh, habis azan itu komat ya iya dong. Iya. Habis komat itu ada yang manggil lagi. Kalau itu waktu itu sama apa namanya, nggak cuma nama gue doang, nama tetangga gue juga dipanggil gitu kan. Nah terus habis itu tetangga gue tuh nggak dengar, gue doang yang dengar. Terus gue bingung, siapa yang manggil subuh udah ngajakin main gitu kan, gue mikirnya gitu kan, namanya masih bocah SD. Udah kayak gitu tuh cuma sehari tuh, awalnya sehari. Terus karena gue nginep lumayan lama, 3 hari 4 hari. Nah hari terakhir gue nginep itu kayak gitu lagi. Kalau itu udah bukan ngetok pagar lagi, kayak baru depan pintu kan, dia sih kayak ngomong tuh kayak udah kayak Mbak Melsi main yuk gitu, ngomongnya tuh kayak bener-bener deket banget, kayak udah kayak di samping kuping gitu loh ngomongnya. Terus udah panik kayak gitu. Terus udah kayak gitu, aduh gue gak bisa nih kayak gini. Gue cuma nunduk sambil merem gitu loh, kayak tiduran sambil merem sambil nunduk gitu, kayak ngeringkuk. Takut banget Bun, ya Allah, sumpah dah takut banget. Udah gitu ya udah kan, aku mau mikirnya emang halusinasi kan, kebetulan emang takut juga kan, emang lagi takut lampu mati. Terus udah kayak gitu udah, terus ya udah deh. Kalau di rumah sih nggak ada deh kayaknya, maksudnya nggak yang gimana gitu loh. Iya, cuma nangis doang ya. Itu kayak nggak dari sini. Tapi kan lo yang dengar. Iya, tapi kayak nggak dari sini. Dari mana? Pengen banget nangis. Ntar ditangisin lagi lu. Banyak yang nangisin gua. Sedih temenan sama gua pada. Siapa? Sebut. Ya, banyak yang nangisin gua karena sedih temenan sama gua, punya temen begini.
Lu anjir. Terus kalau yang di rumah tuh waktu itu pernah emang sendirian kan di rumah. Tapi nggak tahu itu dari rumah, nggak tahu dari mana. Jadi emang anaknya iseng kan ya. Jadi kan gue takut dan gak berani di kamar. Jadi gue di ruang tamu. Nah, terus habis itu nyalain TV gede-gede biar nggak kedengeran apapun yang ada di luar, ya kan? Soalnya waktu itu mama bapak tuh lagi pergi ke Bekasi kan, jadi di rumah sendiri. Terus habis itu baru habis Isya deh kayaknya. Habis Isya apa habis maghrib deh, nggak tahu, lupa. Dan itu bener-bener TV tuh kenceng banget. Coba aku dengar suara orang lagi mandi. Sama mainin sendok sama garpu. Gitu kan. Ya emang anaknya random kan, emang anaknya sosok berani tapi takut juga gitu. Jadi aku memberanikan diri untuk ke dapur. Kan dapur sama kamar mandi gak beda jauh tuh. Gak jauh-jauh banget. Terus aku lihat, lah kering, aku ngomong kayak gitu. Maksudnya kayak ya, itu ngomong buat diri sendiri, bukan buat siapa-siapa gitu. Lah kering tapi ada yang mandi gitu. Terus aku lihat sendok, kan dulu tempat sendoknya itu belum ada penutupnya gitu loh, jadi kayak cuman sendok yang tutupan box gitu doang, nggak yang ada tutupnya kayak sekarang. Nah terus aku lihat kok gitu, aku cuma ngomong kok doang. Tiba-tiba sendoknya, yang kan sendoknya harusnya begini kan, madep-madepan gini nih, inilah gitu, biar maksudnya biar nggak itu yang, tapi yang satu tuh ada yang berlawanan, ada yang begini, yang satu tuh ada yang begini, terus tiba-tiba balik begini, ya kan? Di depan lu? Jadi kebalik gini. Iya, ngebalik gini doang. Nggak tahu, mungkin karena enggak, tar dulu. Maksud lo apa? Dari begini terus begini doang gitu, enak aja lo. Itu aktivitasnya ya, enak aja lo. Jadi tuh kayak aku mikirnya, maksudnya posisinya tuh kayak ini tuh tinggal dikit lagi tuh bisa langsung balik gitu loh Bu, kayak tipis. Nah, ya aku pikir ya karena mungkin emang kan biasanya kalau benda kan yang emang udah tipis banget di ujung aja bisa jatuh gitu kan tanpa adanya apa-apa gitu kan. Nah itu kayak langsung tek gitu, langsung berhadapan gitu, kayak langsung punggung-punggungan gitu, yang tadinya sedikit lagi baru mau munggung, terus tiba-tiba langsung tek gitu pas aku nengok. Terus kayak aku cuman gitu doang, aku ke depan lagi mainin HP sambil nyetel lagu sama TV, pokoknya gede banget jadi biar nggak dengar apa-apa. Nah terus udah kayak gitu, tapi aku langsung deg-deg. Pokoknya pas sendok kayak gitu langsung deg-degan gitu, tapi aku mikirnya positif, ya namanya orang lain takut kali ya, jadi ada yang gerak dikit atau ada yang bunyi dikit ya takut, bawahnya deg-degan gitu kan. Ya kalau yang sendok itu tuh aku mikirnya ya udah mungkin soalnya tipis banget, emang beneran kayak lu jalan geter dikit aja langsung balik gitu kan. Ya tapi kan itu benda padat dan agak berat, Mel. Dan ya, itu posisinya posisinya juga kan ngejepit, Mel. Posisinya ngejepit. Dan di situ ya, ada kan mikirnya gitu. Jadi kayak nggak mau yang positif, mana nggak mau. Jadi ya udah gitu. Nah udah kayak gitu. Apalagi ya waktu itu di kos deh kayaknya. Waktu di kos tuh. Bentar. Waktu di kos tuh. Apa ini? Nah jadi waktu di kos tuh kayaknya waktu itu aku bilangnya sama Bu Silvi sih, gara-gara gue bilang, Bu kok panas banget gitu kan. Waktu itu kayak pernah bilang punggung kanan tuh panas banget. Ya. Terus, habis itu tuh karena waktu itu jam berapa sih? Jam 9 apa jam setengah 10, jam 10 gitu deh keluar buat nyari makan kan. Akhirnya karena lapar banget, kayak jam 9 tuh baru keluar. Terus habis itu nyari makan. Nah emang kosan gue tuh ada jalan pintas gitu loh. Nah cuman jalan pintasnya itu emang gelap banget. Terus emang ada barang bekas gitu kan. Nah pas lewat gue sampai mundur lagi gitu loh, gara-gara kaget.
Kaget karena ada yang jongkok itu, ada yang jongkok di, jadi tuh kan gangnya kecil gitu kan, gang kecil di sini tuh di kanan gue tuh kalau gue jalan buat ke Indomaret, di kanan gue tuh got, ya kan. Nah kan got namanya got cuman kecil gitu kan, kayak kecil gitu. Kanan kiri orang got. kalau misalkan mau jongkok juga pasti ini kan harus kanan kiri got. Kanan doang kan gotnya kan? Kanan doang, iya kanan aku doang. Kanan terus? doang berarti. Nah, kalau misalkan orang mau jongkok kan pasti harus ini kan, kaki kanan di kanan, kaki kiri di kiri, pasti jadi kayak di tengah-tengah jongkok di atas itu, di atas got gitu kan. Iya. Cuman kalau ini teh benar-benar kayak duduk di satu sisi doang gitu loh, duduk di tembok deket got. Jadi duduk di tembok kanan gitu buat senderan, tapi jongkok gitu kan. Kalau orang ini mah kagak bisa, iya nggak? Iya betul. Iya. Pasti kagak seimbang lah, terus anteng banget, aku sampai mundur lagi gitu kan, karena emang takut banget kalau lewat situ, dan kebetulan emang lagi masa periodnya. Nah ya kan, terus habis itu deh aku kaget, aku mundur lagi 2 langkah. Masalahnya kan aku ngeliatin HP kan, terus pas tengok ke depan teh langsung kaget gitu, jadi mundur lagi. Terus itu aku bilang, aku cuma gitu doang. Soalnya pas aku diem dulu mastiin itu teh siapa. Aku teh bocah lagi pada main ngumpet ya kan, gak ada yang tahu. Terus habis itu aku duduk lagi, terus baca doa bentar. Habis itu baru maju, hilang. Aku kaget, kok hilangnya cepet banget. Aku bilang itu bocah hilangnya cepet banget gitu kan. Terus habis itu udah nih, karena udah berhubung lapar ya, orang lapar mah kagak bisa diganggu gugat, mau tak setakut apapun tetap pikirin makan. Iya betul. Lapar, belilah. Nah pas pulang tuh berarti jam 10:30 karena ngantri banget. Nah lewat situ lagi dong, karena kalau lewat depan males banget, jauh gitu loh, jadi nyari yang deket gitu kan. Tapi bener-bener gelap banget, sampai aku tuh ngeliatin Instagram terus nyuruh temen aku tuh buat telepon gue sekarang buruan nih, ajak ngobrol biar ada teman. Terus habis itu gak dibales-bales, terus baru dibales pas udah nyampe depan kosan. Terus dia nelpon, Nas kenapa? Enggak usah. Enggak, udah nyampe kosan, enggak perlu. Akhirnya kayak aku matiin, terus habis itu naik ke atas makan. Nah, habis selesai makan teh, pas mau tidur, sebenarnya pas mulai dari buka makanan tuh kerasa kayak kenapa panas banget nih, AC udah, kipas udah gitu, sampai nyalain kipas gitu, saking saya kayak ngerasa kenapa gerah banget. Gerahnya tuh gerah nggak ketingatan, panas nggak sih, kayak panas dalam. Gimana sih kalau panas dalam? Kayak panas dalam kan di sini nih, di leher nih panas dalam. Maksudnya bukan demam sih, maksudnya panasnya tuh kayak lu bersentuhan kulit aja tuh panas gitu, kayak gini aja tuh bisa panas gitu kan. Cuman kayak gue sampai megangin badan kan, kayaknya dingin aja. Gue deketin kaki sama kaki, dingin. Gue deketin tuh tangan sama tangan, dingin juga. Terus kenapa pas aku nempelin bahu ke tembok, kok yang sakit, kok yang panas sebelah doang? Apa karena gue miring ke kanan banget, terus yang kirinya gak kebagian nih kan. Sampai mana tuh tadi? Sampai buka makanan. Udah lewat. Udah lewat. Oh iya. Terus apa, Mel? Lah. Nah, terus habis itu bentar, gue lupa nih gara-gara si Fadli. Yang lo nempel di dinding. Gimana? Oh, ya cicak kali gue. Terus kayak gue tuh pikirnya apa karena gue terlalu miring ke kanan, jadi apa gue terlalu miring ke kiri sampai yang kanan tuh kerasa panas karena yang kiri tuh dingin.
Nah, terus akhirnya gue mepet-mepetin ke tembok lah, karena kan tembok bekas kena AC kan. Iya, betul. Terus? Gue mepet-mepetin ke tembok, sama aja ngerasa dingin mah. Dinginnya tuh kayak cuma sekilas doang, sisanya panas gitu. Terus habis itu udah nih, gue makan lah. Gue makan, gue nonton YouTube, udah segala baca, udah beres, terus mau tidur. Pas mau tidur, kan nggak biasa madep ke kiri kan, miring tapi tidurnya miring tapi nggak biasa madep ke kiri gitu. Nah madeplah ke kanan, madep tembok, karena emang demennya madep tembok gitu kan. Terus kok panas banget, panasnya tuh panas banget gitu kan. Terus kayak kenapa nih? Terus aku coba miring ke kiri kan, nah, enggak sepanas yang kanan, apa nih gitu kan. Terus habis itu kira gue nanya Bu Silvi, Bu, apa ya kok panas banget di punggung sebelah kanan gitu. Terus kata Bu Sil cuma ngomong, habis dari mana? Terus gue bilang, habis makan, habis beli makan. Terus apa gitu, lupa. Nah, terus habis itu kata Bu Silvi dengan entengnya ngomong, itu mah ngikut. Pulang aja. Itu mah ngikut, suruh pulang aja. Dah gimana nih, gue nyuruh pulangnya gimana nih? Berasa nyuruh pulang teman kali. Ya, gue bingung nih, nyuruh pulangnya gimana nih, ya kan? Bingung gue, sampai mikirin gue. Nyuruh pulangnya gimana? Kan kalau temen mah nyuruh pulang apa? Gue ngantuk gitu kan. Iya, benar. Kan? Betul. Kalau ini, kayak mana gue mau nyuruh pulangnya gimana? Gue bingung. Sumpah itu mah bingung banget. Terus habis itu kayak gue mikirin cara nyuruh pulangnya gimana. Nggak kepikiran, sampai mau tidur kepikiran. Terus akhirnya udah tuh. Udah gue suruh pulang deh. Gue bilang, gue ngantuk besok kelas pagi nih, jangan sampai gue bangun kesiangan. Gue bilang kayak gitu. Mungkin pulang ngapain di sini gitu. Gue sumpah gue bilang kayak gitu asli. Gue bilang kayak gitu. Gue besok kelas pagi nih, jam macem-macem deh. Tapi kalau gue telat, sayang nih absen gue. Soalnya cuman absen doang masalahnya, gue bilang kayak gitu. Udah deh, mending lu pulang deh, ngapain sih, kagak ada temennya juga gitu, gue gituin. Gue tinggal tidur, tapi makin panas gitu loh, sambil tidur tuh makin panas. Kayak dia mau marah gitu, kayak marah kayaknya dia, gue suruh pulang. Dia ikut-ngikut, ngapain tau orang pada, bukan orang gitu. Ya lu masanya pakai kaget, Mel. Sebenarnya kalau lu nggak kaget, dia nggak keganggu. Siapa coba yang kagak kaget? Lagi nunduk, terus tiba-tiba ada yang duduk, kayak gimana? Udah tahu orangnya kagetan, jangan kan ngeliat orang duduk, dipanggil gue kaget. Gimana ngeliat orang duduk? Sumpah, kalau Fadli mah udah mundur nyampe kos lagi, nggak jadi beli makan kali. Bisa jadi. Kayak beneran itu mah kagetnya karena abis ngeliat HP terus ngeliat ke depan. Kayak nunduk terus tiba-tiba begini kan. Bentuknya cowok kan ya? Iya, cowok. Cowok rambutnya agak gondrong kan? Kenapa? Nggak tahu, Bu, nggak ngeliatin gondrong apa enggaknya. Iya. Soalnya hitam doang. Iya, rambutnya segini. Agak panjang. Iya, kayaknya. Soalnya cuma liat cowok. Aku pikir ya bocah. Orang udah mikirnya udah lapar gue. Emang agak nanggung si ininya. Iya, kayak dibilang SMA gede gitu juga kan. bukan, bocah juga bukan, tapi nggak tua gitu maksudnya. Iya, anak-anak SMA gitu lah, udah anak-anak SMA baru mau lulus gitu lah. Agak panjang rambutnya gitu. Dia kan nundukan gitu. Tuh kaget itu gara-gara. Nggak usah bengong, Bli, nggak usah bengong. Tampang lo nggak enak dilihat. Kenapa harus diverifikasi? Ini pertanyaan yang gue keluarin ini, kenapa harus diverifikasi gitu? Wah. Kan kita kan memperjelas, Dli. Kan ada visual nih di sini nih, cowok rambut gondrong SMA gitu kan, ada visualnya di depan sini nih. Saya kan orangnya visual banget ya. Nah, terus habis itu ada lagi, jadi waktu itu jadi gue tuh baru tidur jam 1. Terus tiba-tiba lampu bolam di kosan tuh jatuh.
jam setengah Sepas 2 gitu? Iya beneran Bu, jadi kan kasurnya cuma setengah yang kecil itu kan, kasur kecil, jadi kalau sama lampu tuh kayak ya cuman lewat dikit lah gitu. Nah terus itu bener-bener lampu itu jatuh, dan lantai, kan aku di lantai 3, dan di lantai 3 tuh langsung konslet gitu loh, apa sih namanya ya? Ya langsung turun semua. Iya, tapi di lantai 3 doang. Itu bener-bener kayak lu baru tidur nih, baru pulas, terus tiba-tiba lampu jatuh, aku bener-bener langsung berdiri, bangun berdiri, langsung kayak kok jatuh gitu, maksudnya kok bisa jatuh gitu, maksudnya ya, itu kan nempel ya, maksudnya Iya. dia kan di atas Kencang gitu loh, dia kencang harusnya kan. kencang, terus kenapa dia bisa jatuh gitu. Gue gak pernah loncat-loncatan juga gitu. Kalau loncat-loncatan juga gak mempengaruhi dia bakalan kendor gitu. Iya betul memang. Kayak gue bingung gitu. Gue keluar nih. Aduh mana kan kalau di lantai 3 tuh emang gelap gitu kan. Gue tuh aduh. Terus habis itu udah kayak gitunya, gue keluar nih. Nah di 2 kamar dari kamar gue tuh dia buka pintu juga karena kaget juga kan. Terus gue nyoba ngintip, terus dia langsung ketakutan gitu loh, maksudnya kayak gue mau ngelihat mereka gitu. Oh mereka mati juga gitu, maksud gue tuh gitu, oh mereka mati juga, tapi mereka tiba-tiba langsung ya udah masuk, dia bilang kayak gitu. Teman-temannya kan dia berdua, ya udah masuk gitu. Nah gue makin takut lah, udah gue nggak bisa, maksudnya gue nggak bisa lampu gelap kan. Akhirnya gue sapu tuh lampu, udah kayak gue sapu, terus gue ngeliat ke bawah karena gue pikir semuanya mati kan, ternyata lantai 3 doang yang mati. Terus gue sapu, gue buang ke tempat sampah. Terus akhirnya gue tidur, tapi pintunya nggak gue kunci, ya kan, pintunya nggak gue kunci, jendelanya gue buka, hordingnya. Gue nggak pernah buka jendela gitu, terus pas ini gue harus buka gitu, mau nggak mau biar ada cahaya walaupun dikit. Gue mau merem nih. Ya kan kalau misalkan jendela pantulan orang dari luar apapun kan kelihatan dong. Iya. Betul. Terus habis itu tiba-tiba ada yang begini. Tuh begitu. Jalan. Kayak lewat gitu. Iya lewat. Nah masalahnya gua tuh di paling pinggir. Jadi ke bawah teh udah nggak ada tangga apa-apa. Jadi teh udah kayak balkon lah istilahnya, teh kayak balkon gitu. Udah cuman pelindung ini doang, pelindung tangga. Pokoknya udah nggak ada tangga deh. Pokoknya lu nengok ke kiri langsung terjun ke bawah gitu. Iya betul. Nah masalahnya dia naiknya dari situ, maksudnya lewatnya dari situ mau ke dalam gitu, paham gak sih? Kayak mau ke Iya. menuju ke tangga bawah. Kan gue bingung ya. Oh gue bilang, oh mungkin ini kali orang lagi mau ngeliat ke bawah, pikir gue. Bisa. Nah, gue tinggal tidur. Tapi besok paginya gue mikir, tar dulu, gue bangun tuh kayak menyadarkan sesuatu gitu, kayak sadar akan sesuatu gitu, kayak tar dulu, gimana sih orang dia muncul dari situ, jalan dari situ, terus dia mau ngeliatnya gimana gitu. Gue udah langsung deg-degan tuh, bener-bener deg-degan itu mah. Ya udah real deg-degan kayak gue, udah nggak bisa nih, gue dari kemarin kenapa sih gitu kan. Udah nih, gue bilang lah sama mbak kosnya kalau misalkan lampunya tiba-tiba jatuh gitu, terus habis itu mati listrik, tapi lantai 3 doang masa mbak, gue bilang kayak gitu kan. Katanya masa iya orang di lantai 1 doang enggak ya, kan aku bilang di lantai 3 doang. Sabar dong. Enggak gitu, nadanya sebenarnya aja semua lebih halus, cuma kayak ini biar cepet aja gitu kan. Terus habis itu kata mbaknya, oh ya udah nanti dibenerin ya gitu. Ya udah nih, akhirnya gue ke kampus. Udah deh, pas gue pulang udah kan gue beli lampu kan. Gue bilang sama bapak kosnya, Pak yang ini yang kenceng banget, gue bilang gitu. Kenceng-kencengnya. Kita ngeri jatuh lagi, kata dia. Iya kayaknya kendor yang kemarin. Soalnya
belum lama gitu loh, gue ganti tuh belum lama. Jadi kalau yang pertama tuh emang masih, tapi karena emang udah lama kan. Terus yang pecahin itu kayak baru 3 bulan 4 bulanan gitu gue ganti. Kan nggak mungkin kendor karena setiap masang itu tuh pas kemarin masang itu gue bilang Pak yang kencang ya gitu. Nah terus kayak pas kemarin dikata gue masih ngekos kali. Jadi pas waktu itu pas waktu itu tuh gue bilang lagi pas masang lampu yang kedua, gue bilang Pak yang kenceng banget soalnya nanti masa kendor lagi atau gimana. Emang bisa kendor ya? Gue sampai nanya kayak gitu, emang bisa kendor ya? Bisa aja gitu. Diapain emang kalau kendor? Terus bapaknya cuma ketawa doang gitu, kayak ada maksud yang lain gitu loh. Gue jadi ya udahlah gitu. Nah terus pernah lagi waktu itu semester berapa ya gue lupa. Jadi mau ujian, kan emang anaknya demennya, jadi gue tidur jam 9, bangun jam 2, ya kan. Karena bisa masuk ke otak teh belajarnya tengah, pokoknya subuh pagi gitulah. Kan, terus habis itu belajarlah sampai jam 4. Iya belajar sampai jam 4, terus habis itu gue tidur, tapi jadi gue ketiduran gitu loh sebenarnya, jadi kayaknya gue belajar sampai jam 4, jam setengah 5 gitu. Nah tapi posisinya harusnya kaki di bawah, jadi kepala gue yang di bawah, kaki gue yang di atas posisi tidurnya. Paham nggak? Kaki lu di atas, kepala lu di bawah. Lu tidur handstand apa gimana? Enggak, jadi tuh kalau ini kan gue tidur kayak gini nih. Iya, iya, ya kan? iya. Nah jadi tukeran gitu loh. Jadi posisinya posisi kaki yang harusnya di bawah jadi di bantal gitu. Iya. Soalnya gue jadi yang di situ. Nah terus otak lu udah pindah ke kaki bagaimana? Ya. Si bantal. Oh enggak. Terus habis itu gue bilang kan, gue nggak bilang, gue ngechat temen gue bilang kelas jam segini kan, maksudnya kelas gue tuh masih jam 9 apa jam 8 gitu, gue lupa. Nah jadi masih ada waktu gitu gue tidur kan, karena emang masih ngantuk. Nah gue pas gue ngechat itu gue masih baca materi gue. Nah terus habis itu nggak lama gue ketiduran. Nah pas bangun kayaknya 5:30 habis azan subuh gitu deh, mau 5:30 gitu. Gue bangun tapi gue nggak bisa gerak, ketindihan kan katanya kalau kayak gitu. Nah kebetulan pas banget di dekat kaki gue tuh ada meja yang ada kolongnya gitu loh, buat naruh ini kan, buat naruh barang. Nah gue nggak bisa bangun, tapi gue melek, gue ngerasa gue udah bangun gitu. Paham nggak sih? Gue ngerasa gue udah bangun, gue udah melek nih, gue udah melek. Orang sampai akhirnya untuk apa, maksudnya kayak buat bikin gue tuh percaya kalau gue masih di situ. Jadi tuh tangan gue nempel di pipi gini kan, ya kan? Itu bener-bener gak bisa gerakin badan kan? Tapi gue gerakin jari gue buat megang pipi gue gitu loh. Ini masih gue nggak sih? Ini masih gue nggak gitu? Tapi kerasa, bener-bener masih kerasa. Itu kerasa banget. Sampai aku goyang-goyang itu, kepala aku tuh ikut goyang gini, tapi emang nggak bisa gerak apa-apain, gitu kan? Terus aku merem lagi, terus baca doa nih. Terus pas habis baca doa berapa kali gitu, aku lupa. Terus pas aku merem, terus biar tidur lagi, pas bangun itu cuman mimpi gitu kan. Terus pas udah melek lagi, itu bisa bener-bener bisa gerak kan, bisa gerak. Terus kayak lepas, kayak pas bangun tuh terus gitu kayak langsung ngambil napas panjang banget gitu. Sumpah kayak bener-bener ngambil napas panjang banget. Terus kayak badan tuh kayak bener-bener pegel banget, kayak gitu, maksudnya kayak ngerasa tuh kayak sebebas-bebasnya gitu. Terus kayak gue mikir nih, dari mana nih yang nahan gue, siapa? Gue mikir tuh kayak gitu. Wah, kok dicari sama dia? Enggak, maksudnya enggak gitu, maksudnya ini yang nahan gue siapa gitu kan. Terus aku takutnya dari yang bawah meja itu, tapi nggak tahu juga deh, urusan deh, tahu di bawah meja, tahu di atas lemari, yang penting mah gue udah bebas, gue pikirnya gitu kan. Cuman emang pas bebas itu yang pertama kali aku lihat yang di bawah meja, maksudnya aku ngeliat mejanya gitu, ngeliat bolongan yang ada di meja, kayak sela-sela di meja gitu.
terus baru ke lemari, terus itu baru tiduran lagi, rebahan lagi karena itu masih jam 6. Jadi masih ada waktu 2 jam. Terus rebahan lagi, gue mikirin tadi gue kenapa ya. Mimpi kali gue, tapi enggak, gue ngerasa gue megang pipi gue sendiri. Gitu, kocak banget. Di Udah bawah, deh habis itu enggak. di bawah meja sama di atas lemari itu ada apa? Itu ada ini tuh yang buat taekwondo. Si positif. Lagi juga kan emang apa? Emang harus kita panggil si positif ya, Bang. Dia. Lagi tahu, juga kan? Apa? Nggak tahu. Ya pokoknya gue pertama kali yang gue lihat yang di bawah meja. Jadi kayak namanya bawah meja kan bolongan gitu kan. Maksudnya ada sela kayak kotak, terus ada bolongan lagi. Ya, jadi kan otomatis penglihatan pertama gue yang menurut gue bisa dilihat. Walaupun sebenarnya harusnya gue bisa ngeliatnya tembok aja kali. Si positif. Tapi memang apa ya? Maksud gue kan ada itunya juga, tahu, ada apa sih kalau orang nyebutnya itu, ada pamalingnya juga kalau lu naruh kaki di bantal. Jadi nggak boleh. Nah itu karena itu makanya mungkin wah ini anak nggak sopan nih naruh kaki di bantal, gue timpa gitu, Mel. Ya kan namanya gue lagi belajar tiduran gitu kan. Kalau madep ke tembok tuh nggak enak gitu, kayak ribet gitu karena ada bantal kan. Jadi gue nyari yang nggak ada bantal. Namanya ketiduran gimana sih? Ya emang dia tahu lu ketiduran apa enggak kan? Kagak tahu dia mah. Dia mah ngelihat oh ini bocah tidur. Tapi kakinya songong nih ditaruh di bantal gitu kan, kali gitu kita nggak ada yang tahu, Mel. Tapi apa ya? Kalau rumah tuh memang out of nowhere kan, ada game maksudnya kayak suka ada, suka enggak gitu kan, kayak pasti ada gitu kan. Iya, tiap rumah kan pasti ada. Iya, tapi tergantung gimana isinya. Untungnya sih yang di sini tidak pernah mengganggu sepertinya gitu. Meskipun pernah dulu banget. Tapi udah enggak lagi. Dulu tuh kalau di rumah gue mah di luar, maksudnya nggak di dalam. Jadi yang kayak assalamualaikum tuh di luar dan nggak di dalam. Dan selama gue tinggal di rumah ini pun gue nggak pernah ditemuin apa-apa gitu. Kalau di rumah gue yang lain-lain kan, di rumah gue yang di Jakarta itu ya itu yang tadi. Terus yang rumah yang di Jakarta Selatan juga ada omnya kan, ada si om itu yang suka ngegodain gue, yang pernah gue hampir dibanting dari tempat tidur itu ada. Jadi gue pikir ya tiap rumah ada, tergantung gimana isinya. Tapi kalau yang di rumah ini sih alhamdulillah kayaknya gue belum pernah. Iya, gue juga kayaknya kalau di rumah ini nggak yang gimana-gimana gitu, kayak biasa aja. Di rumah ini tuh dulu, bentar, rumah ini tuh rumah kita masing-masing ya guys, bukan rumah ini bukan rumah kita bertiga jadi satu, bukan. Jadi kalau di rumah gue yang ini, rumah gue yang ini emang ada berapa rumahnya? Jadi kalau di rumah yang sekarang dulu doang ada yang, jadi pas adek masih kecil kan dulu depan rumah tuh ada pohon mangga sebelum dijadiin sebelum jadiin parkiran mobil tuh ada pohon mangga di situ. Adek gue yang cewek itu hampir tiap hari, entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam, rewel mulu. Ya gak tahu ya dia lapar apa gimana, gue nggak tahu. Tapi rasanya kalau dikasih makan tuh udah gitu. Alhamdulillah nggak pernah kekurangan lah gitu, nggak pernah kekurangan makan gitu. Setidaknya memakan, nyusu gitu kan. Tapi ini rewelnya melulu gitu, nggak wajar gitu kan. Dicek ke dokter juga sakit juga kagak gitu kan. Kali ada yang kejepit jari sama kakinya juga kagak ada gitu kan. Kayak gitu doang. Kagak ada. Terus entah dari mana kayak ada tukang sayur gitu loh, ada tukang sayur gitu kan.
Lihat apa itu? Enggak, ada tukang sayur yang ngomong ke mama gitu kan, itu mangganya kayaknya ada itunya deh gitu. Nah dari situ tuh dia ngasih tahu coba taburin garam, ditaburlah garam ya kan, masih aja tuh rewel, masih aja diganggu gitu kan. Pokoknya ya wajar lah ya, maksudnya kan kalau kata orang-orang bilang bayi yang namanya bocah balita tuh katanya bisa lihat gitu kan ya, mungkin dia ngelihat gitu kan, pas ngelihat ke atas dia lagi diajak main tapi mukanya serem dan dia takut gitu kan ya, kita nggak tahu ya maksud dia mau ngajak main adik gue atau gimana, gue nggak tahu gitu kan. Tapi kan ya namanya bocah, mana tahu serem mana tahu lucu gitu kan. Dan akhirnya habis deh tuh. Dan nanggung dan itu habis beberapa detik lagi. 1 menit doang. kita ini bikin rembar. Meanwhile, iya kayak apa ya, maksudnya akhirnya kan ditebang tuh pohon mangganya gitu. Jadi abis itu tuh ditebang ya Allah. Tadi dia ngomong diterbang, lu dengerin lagi dari Lintar. Iya oke. Jadi si pohonnya tuh ditebang kan, akhirnya ya udah abis itu ya udah nggak rewel lagi gitu kan. Kayak gue mikir korelasinya di mana gitu kan. Ya namanya dulu kan kita belum maksudnya belum sepenuhnya terlalu paham, belum sepenuhnya ngeh tentang begituan kan. Lagi juga kan kayak apa korelasinya pohon mangga dikasih garam terus dengan bayi rewel tuh out of nowhere gitu, kayak gimana gitu. Di sekolah nggak diajarin Tanya Bu Sule tuh yang masa lagi aja kan. Dan garam juga kan nggak bakalan membuat si mangganya itu berbuah jadi manis kan, tidak gitu loh, maksudnya kayak jadi asin iya kayaknya gitu kan. Kayak ya udahlah gitu kan. Dan apa ya, kayak kalau baru-baru ini nih nggak tahu ya, ini ceritanya tuh agak aneh gitu. Jadi bule adiknya ibu kan itu udah ditinggal sama om kurang lebih setahun. Dan baru bulan kemarin ya, ini April baru bulan kemarin itu dapat 2 paket atas nama suaminya dan udah dibayar, dan nama pemesannya pun suaminya. Ini gue juga gue kan kebetulan gue yang sering ngurus sering bantu ke sana juga kan kalau misalkan ada apa-apa. Kemarin kebetulan gue yang dihubungin, Mas ini kok ada paket ya atas namanya Om gitu kan. Gue nggak sebut namanya gitu kan. Atas nama Om, terus bisa tolong dilihat nggak? Ya udah tuh akhirnya gue chat kan si sellernya dong, kan ada kan di Resi. Di Resi itu ada nama tokonya gitu kan. Gue chat tuh 2 toko, gue chat yang jadi sebelum info lagi buat ini. Yang pertama tuh isinya keran shower yang itu yang panjang. Keran shower. Yang satu tas cewek. Dan 2 barang ini tuh nggak ada yang lagi dibutuhin juga di rumah gitu, nggak ada gitu loh. Nah, gue tiba-tiba datang aja gitu. Iya, gue chat ke itu kan, gue chat ke sellernya kan. Selama bla 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 dan segala macam, gue chat lah intinya. Gue mau menanyakan siapa pemesan barang tersebut gitu loh. Toko pertama ngasih akun, link akun gitu, tapi namanya bukan nama om gue. Toko pertama. Dan toko kedua itu ngasih dia ngasih konfirmasi bahwa yang pesan ya om gue gitu. Ya atas nama om gue ini gitu loh. Atas nama almarhum. Dan kirimnya ini memang gak ke rumah bule gue gitu loh. Kirimnya tuh ke rumah ibunya om gue ini di daerah Jawa Barat lah gitu kan. Nah, si yang makin aneh tuh si kurirnya sempat cetan dengan nomor pemesan dengan nomor pemesan barang ini gitu loh. Dan cetannya pun panjang. Nomornya om apa bukan? Iya, nomornya om. Terus dan
chatannya tuh bilang ke kurirnya tuh spesifik banget gitu. Mas, nanti ini nganter ke sini ya, rumahnya ada di sebelah ini patokannya. Pokoknya ngasih tahu patokan rumahnya lah. Dan detail banget gitu loh. Dan makin gak logikanya lagi, itu HP yang ada nomornya itu masih aktif sampai sekarang gitu, dan HP-nya tuh di rumah dipegang anak ya buat belajar online doang. Itu HP, ya Allah, kagak WA jarang dipakai gitu kan, paling yang dipakai cuma Google Classroom doang. Anak SD gitu kan mau WA nama siapa gitu kan. Dan ya maksud gue gak nalar aja gitu loh. Dan itu udah dibayar ya, itu udah dibayar. Gue tanya yang ngebayar siapapun, iya atas nama itu juga. Atas nama itu juga gitu loh. Maksud gue yang nggak ada di logika gue adalah kalau misal pun ini bener orang iseng, kayak out of nowhere banget gitu. Maksud gue ngapain random banget ngirim shower sama tas cewek gitu loh. Ya meskipun waktu barang nyampenya tuh agak berjauhan gitu, kayak selang seminggu. Yang pertama nyampe tuh tas cewek dulu, baru si shower ini gitu loh. Dia maksud gue kalau gimana ya? Ya isengnya tuh nggak masuk di akal gitu loh. Maksudnya bukan barang yang dibutuhkan atau barang yang berguna juga gitu. Dan apa ya, sampai sekarang nih si shower sama si tasnya itu masih disimpan karena takutnya ada orang yang sama atau ada orang atau tetangganya yang salah naruh alamat gitu. Tapi yang ada di logika gua, kalau misalkan tetangganya yang pesen, kenapa ia bisa sampai nomor teleponnya, sampai alamatnya detail gitu kan, sampai ngechat dan segala macam gitu. Maksud gua kayak nggak logis banget gitu, nggak diterima akal tuh nggak bisa gitu. Ngecek HP anaknya nggak? Iya, gua cek, nggak ada chatannya. Nggak ada chatannya, berarti nggak ada. Bisa jadi tuh nomor di duplikat. Tapi iya, bisa jadi. Tapi kan apa ya, maksud gue kalau nomor masih kita pakai terus diduplikat tuh apa ya, maksudnya harusnya WA-nya yang diduplikat. Harusnya nggak bisa gitu loh. Bisa kalau WA itu bisa di cloning gitu loh. Iya, tapi siapa gitu, nggak ada juga yang tahu. Maksudnya kayak nggak ada yang maksudnya jadi si Om ini tiap ganti HP ganti nomor gitu loh. Dan HP yang sampai sekarang ini ya udah dipakai sama Om aja, nggak ada dipakai sama orang-orang lain gitu kan. Dan nomornya pun nomor yang maksudnya nomor yang terbaru loh, nomor yang sebelum terakhir. Iya, terakhir dipakai gitu, bukan kecuali memang nomor-nomor lama gitu kan yang dipakai. Nah, ini nomor yang tercantum kan di res itu ada alamat, nama, alamat, nomor kan. Nah, itu nomor terbaru. Nomor yang ada di HP anaknya sekarang gitu. Dan anaknya pun enggak. Dan gini, kalau misalkan mungkin dari kalian ada yang ngira, kali anaknya yang iseng pesen yang gitu kan. Aplikasinya juga kagak ada di HP-nya. Aplikasi marketplace-nya nih nggak ada. Orang itu HP isinya Googlean doang, WA sama game, udah jelas. Ya kan Google banyak tuh kan, ada Google Docs, ada YouTube, ada apa gitu kan, banyak lah. Kayak itu doang gitu, maksud gue nggak logis gitu. Dan akhirnya gue nonaktifin kan kemarin, karena takutnya beneran ada, maksudnya takut benar-benar diduplikasi kan. Dan takutnya juga kayak sometimes misalkan beneran ada barang lagi nyampe dan belum dibayar, takutnya malah jadi ngerepotin kan si anjingnya. maksudnya ya dua kali barang pertama lu bayar, ntar barang ketiga barang keempat kagak lu bayar kan suwe ya maksudnya. Malah nyusahin orang kan. Iya, maksudnya kayak si anjir
Kalau misalkan ya maksudnya kayak kalau misalkan barangnya murah masih sekitaran gocap 20.000 30.000 ya mungkin masih oke lah ya. Maksudnya ya masih bisa dibayar lah. Kalau ukuran barangnya 200.000 300.000 1 juta siapa yang mau bayar gitu kan. Dan apa ya, for your information lagi, tadi kan gue bilang yang ngebayar juga atas nama yang sama. ATM-nya beliau nih, ATM-nya almarhum itu udah kosong, udah nggak ada isinya. Dari almarhum nggak ada, itu udah nggak ada isinya, udah nggak ada isinya. Udah setahun tuh ATM nggak ada isinya. Nggak mungkin kan maksudnya nggak kalau misal pun ada deposit ya harusnya kan bule gue tahu dong ada deposit di situ sekian banyak gitu loh. Emang udah kosong, jadi dari almarhum nggak ada tuh emang isi dari situ tuh dipindahin kan karena emang kalau nutup akun ATM tuh kan katanya agak ribet gitu kan, ada urusannya agak ribet lah, makanya ya udah daripada ribet-ribet makanya dikosongin aja gitu kan. Toh 3 bulan kosong juga biasanya keblokir kan. Nah itu gitu maksudnya gue sama bule sama orang rumah tuh berusaha berpikir kalau ini tuh orang iseng gitu, tapi gue tuh banyak pertanyaan yang berkeliaran di kepala gue gitu kan, maksudnya dia bayarnya gimana, kenapa dia bisa ngechat kurirnya gitu kan. Terus ya paling tidak untuk kasus yang lo ini di atasnya yang kasusnya gue. Yang mana? Yang nelpon. Oh, yang nelpon. Iya, betul. Iya kan? Betul. Kasusnya jauh lebih bertanggung jawab. Iya, betul. Masih bagus dia bayar gitu kan ya. Betul. Ya maksud gue sampai sekarang nih masih kalau misalkan disuruh inget-inget kejadian itu lagi, gue yang jadi kepikiran gitu, maksud gue gimana caranya gitu kan, maksud kalau dan gue baca-baca apakah si akun marketplace ini bisa di cloning atau di duplicate juga kayaknya agak susah gitu kalau misal nggak jago-jago banget IT gitu ya, maksudnya kayaknya agak susah buat di duplikat gitu, kayak banyak lah pertanyaan berkeliaran gak masuk di akal gitu, kayak bisa dia mesen terus bayar tuh gimana caranya gitu. Ini sistem loh kan susah ya, ngakalin sistem tuh susah ya maksudnya. Dan betul. Dan ternyata kan jadi abis kejadian itu ya kan si kurirnya kan sempat dikonfirmasi juga nih. Jadi nah jadi yang ada di WA itu, yang WA nama kurirnya cuma ada bule gue nanya paket apa ya gitu kan, si kurirnya ngechat, Bu ini ada paket, terus paket apa ya, nggak dibales tuh sama kurirnya. Terus habis itu pas paketnya udah nyampe baru kan kurirnya balas lagi. Nah cetan yang ngebilangin kurirnya tentang si itu nggak ada di WA-nya di sini gitu loh. Dan kalau misal pun dihapus kayaknya niat banget gitu ngapusin semua cetan gitu, kayaknya terlalu niat gitu kalau buat gua ya. Itu terlalu niat kalau misalkan ngapusin cetan gitu loh. Dan itu tuh jadi kayak ada gapnya gitu di di HP-nya si anaknya itu gimana, di HP-nya si kurir itu gimana. Dan sayangnya kurirnya juga waktu itu nggak gue mintain bukti screenshot cetannya gitu loh, sayangnya di situ. Maksud gue kalau misalkan ada bukti cetannya mungkin ntar gue bisa tampilin gitu, sayangnya nggak ada. Dan ya itu juga masih nggak masuk di logika gue gitu. Dan kalau misalkan kejadian beneran, ntar kalau misalkan gue bisa tampilin cetan bukti gue sama sellernya, ntar gue tampilin dah. Maksud gue masih nggak masuk akal gitu loh, gimana ya. Gimana ya? Kurir yang tadi kurirnya juga bilang, jadi dulu almarhum istrinya si kurir si kurir juga pernah ngalamin kejadian yang sama. Jadi
istrinya nggak ada, terus nggak lama dari situ ada barang datang atas nama istrinya dan dicek pun nggak ada pesanan gitu. Dan ternyata si kurir punya pengalaman yang sama dan gue jadi curiga ini kurirnya siapa ini, beneran kurir apa kagak? Amat anjir. Atau jangan-jangan emang kurir yang ini kali. Kan Kurirnya napak nggak nih? Makanya. kan plot twist ya kalau misalkan waduh anjir. Pokoknya di kepala gue banyak banget pertanyaan deh tentang dua barang itu kenapa bisa nyampe di rumah tuh, gue masih bertanya-tanya lah anjir. Aduh. Oke, karena Melsi Satu dan lain hal. karena satu dan lain hal, mari kita cukupkan saja episode terakhir ini. Terima kasih buat semua narasumber yang sudah terlibat, baik Bu Silvi. Mohon maaf lahir batin. Iya, mohon maaf lahir batin. Melsi. Mohon maaf lahir dan batin, guys. Iya. Jangan ngebatin mulu, oke? Dia nggak nyalain kamera karena kameranya gelap. Ya. Gue takut, tapi gue bagus. Jadi terima kasih buat semua narasumber yang telah mengisi di season 2 ini. Sampai berjumpa di season 3 setelah lebaran ya. Oke, itu aja. Terima kasih buat Bu Silvi, terima kasih buat Melsi. Sama-sama. Gua harap episode ini feel horornya kena ya guys ya. Gue harap Ini episode serem ini sih, tapi yang bagian gusil doang. Iya, gue harap episode ini feel horornya kena ya, karena beberapa episode lalu gue dapat feedback dari kalian katanya lucu gitu, horornya nggak dapet gitu, pusing pala gue ya. Ya udah, itu aja buat episode kali ini. Sampai jumpa di season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Tak tarak tak dung dung dung. Terima kasih buat yang selalu mendengarkan. Salam kos 69.